Oke, hari ini gue akan bahas tentang suatu hal yang berhubungan sama video gue sebelumnya atau di minggu lalu, yaitu tentang yang namanya tren. Ya, jadi minggu lalu gue udah bahas tentang tren, dan hari ini gue akan ngelanjutin tentang suatu yang lebih presisi teman-teman, di mana kalian bisa menentukan entry dengan tambahan satu yang gue jelasin hari ini, yaitu adalah market structure. Ya. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX dan kalian bisa langsung daftar dengan menggunakan link yang ada di description di bawah. Kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Ya, bonus depositnya lumayan untuk bisa kalian jadikan margin dan kalian bisa tradingkan juga buat dapat profit yang maksimal ya. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Octapulse ya, yang ada di Play Store kalian gitu ya. Kenapa? Karena di aplikasi ini terdapat fitur yang namanya Space ya. Nah, fitur Space ini itu adalah salah satu fitur dari banyak fitur yang ada di aplikasi tersebut, yang mana gunanya bisa bantuin kita sebagai seorang retail trader ya, baik itu untuk di forex, di kripto maupun di saham luar ya. Dan apa aja yang bisa dikasih untuk fitur Space ini gitu. Yaitu adalah yang pertama, kalian bisa dapat informasi seputar tentang market ya, baik itu tentang analisa teknikal, analisa fundamental gitu ya. Bahkan sampai tweet-tweet ya atau berita-berita dari Twitter seperti itu yang menyangkut dengan forex, XAU, kemudian kripto dan juga saham luar negeri. Ya, jadi pasti kalian download. Nah, teman-teman, langsung aja ya, gua akan jelasin seperti biasa. Gua akan jelasinnya di sini, oke. Nah, gua akan jelasin tentang market structure. Nah, ini adalah sebuah metode teman-teman yang harus kalian kuasai ya dalam trading. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian cuma menguasai tren doang, oke, itu adalah step satunya ya. Maksudnya step satu seperti apa? Kalau misalnya kalian menguasai tren tapi tidak mengerti market structure, itu hanya akan menjadi sebuah gambaran ya. Tetapi kalau misalnya kalian menguasai market structure juga, itu akan menjadi sebuah peta teman-teman ya. Menjadi sebuah GPS ibaratnya di dalam trading. Jadi kita tuh tidak akan yang namanya salah arah lagi. Dan ini cocok untuk siapa ya? Market structure ini cocok untuk teman-teman yang tradingnya itu masuk ke swing market atau ke scalping ya, ke swing trade atau ke scalping ya. Jadi kalau misalnya kalian trade-nya itu frekuensinya sering ya, otomatis kalian harus menguasai market structure. Oke. Nah, kalau misalnya kalian tradingnya itu jangka panjang sekali, mungkin dengan trend line aja atau dengan trend yang kemarin di video gue sebelumnya itu sudah cukup. Tetapi kalau misalnya kalian mau lebih detail ya, itu kalian harus menguasai namanya market structure. Nah, gue jelasin teman-teman ya, di sini market structure itu fungsinya itu untuk apa aja. Yang pertama ya, ini adalah sebagai map ya, tadi gue bilang ya teman-teman ya, sebagai map atau peta ya, peta market, peta harga. Jadi cara menggabungkannya gimana? Kalau misalnya kalian sudah tahu nih teman-teman ya, trennya itu misalnya sedang bullish ya, sedang naik gitu ya. Nah, kemudian gunanya market structure ini apa? Kalian untuk mengkonfirmasi ya, apakah kita itu berada di posisi yang tepat pada saat si trennya itu sedang naik ya. Jadi kita entry-nya itu tidak sembarangan ya, mentang-mentang dia naik kita nanti misalnya seperti ini ya teman-teman ya, marketnya sedang naik gitu ya. Nah, kita entry-nya nggak mau di ujung teman-teman ya. Kita tuh entry tuh pengennya tuh di bawah. Dan gunanya market structure ini itu untuk ngasih kita info. Oke, ini sudah masuk ke fase korektif dan dia sudah terkonfirmasi dengan structure high, dengan structure low-nya ya, sehingga kita bisa entry dengan aman di posisi ini. Jadi dia ngasih kita peta, yang ngasih kita tuh petunjuk kalian tuh sudah berada di posisi yang tepat atau belum ya. Nah, itu teman-teman ya, itu untuk fungsi utamanya. Kemudian yang keduanya itu adalah sebagai momentum juga ya, sebagai momentum. Kenapa gue bilang sebagai momentum? Karena di dalam market structure ini gue akan bahas tentang beberapa komponen yang mungkin sudah kalian sering dengar ya. Yang pertama itu adalah BOS teman-teman ya, break of structure ya, atau kita bisa bilang breakout ya. Kemudian yang kedua itu adalah change of character ya, COCH. Oke, nah ini akan gue bahas kenapa dua hal ini bisa dijadikan sebuah momentum untuk kalian trade. Oke. Nah, terus teman-teman ya, gue akan kasih tahu komponen-komponennya ya. Sekarang gue kasih tahu komponen atau variabelnya ya, variabel. Yang pertama di market structure itu adalah structure high ya. Kita bisa bilang structure high ya. Atau kita bisa bilang ini swing high juga ya, swing high sama aja ya. Kemudian yang kedua structure low. Oke, structure low atau swing low. Nah,
mungkin ini bisa disamakan ya teman-teman ya, sebuah structure dengan sebuah swing. Tapi ada beberapa perbedaan yang tipis-tipis ya, tipis-tipis tapi perlu kalian perhatiin ya. Yang namanya structure teman-teman ya, itu tidak harus berupa swing. Oke, itu yang kalian harus pahami. Jadi structure itu bisa berbentuk base seperti ini ya, dengan level high atau level low yang sama, itu bisa masuk sebagai sebuah structure ya. Sedangkan kalau swing perbedaannya ya, itu adalah kalau swing tuh pure pembelokan ala harga. Jadi dia single pergerakan yang single ya, dengan candle per candlenya. Tapi kalau structure itu bisa sekelompok candle ya. Ini individual candle kalau yang namanya swing. Jadi itu adalah perbedaan yang harus kalian perhatiin ya. Sebuah swing ya, sebuah swing itu bisa dikatakan sebagai structure, tapi sebuah structure belum tentu bisa dikatakan sebagai sebuah swing. Ya, jadi itu yang kalian harus pahami. Oke? Nah, itu adalah contoh ya teman-teman, atau variabel-variabel yang kalian harus tahu dalam pembentukan atau mencari yang namanya structure. Nah, kemudian teman-teman ya, sama seperti halnya kita butuh bantuan yang namanya tren ya. Tentu structure itu bisa terjadi di tren yang bullish ya maupun di tren yang bearish gitu ya. Kalau misalnya di tren yang bullish teman-teman ya, yang kita perhatiin itu adalah structure high-nya yang lebih ya untuk entry-nya. Kenapa? Karena kita tuh akan mostly entry yang aman itu adalah ketika dia break structure high-nya. Oke, seperti ini. Jadi yang kita perhatikan adalah structure high. Dan kemudian untuk yang bearish itu sebalikannya. Yang kita perhatikan itu adalah structure low-nya. Karena kita untuk melihat ada break atau tidak ya. Nah, kenapa gue ngomong tentang break teman-teman? Karena di video kali ini gue fokusinnya tuh untuk entry yang lebih safe ya, yang ada konfirmasi. Kalau misalnya kalian mau entry pada saat retracement, itu boleh-boleh aja sebetulnya, tapi itu kurang yang namanya konfirmasi. Kalau misalnya kalian mau butuh konfirmasi, kalian itu harus entry dengan BOS tadi ya, break of structure. Oke? Nah, jadi itu yang kalian perhatiin ya. Nah, sekarang gue mau jelasin tentang dua hal yang tadi gue bilang di awal video, yaitu adalah break of structure dan juga change of character ya, atau VS atau XCOCH. Oke? Nah, break of structure ini maksudnya apa? Ketika ada sebuah structure ya yang terbentuk misalnya kayak begini ya, kayak gini ya. Nah, ini ya structure ketika dia membuat suatu structure ya, structure high di sebelah sini gitu ya. Dan ketika dia break structure high-nya, itu yang dinamakan adalah sebagai break of structure. Jadi ini adalah merupakan sebuah validasi bahwa oke, harganya itu sudah bisa melaju ke level selanjutnya. Karena kalau misalnya kita belajar market structure, berarti kita tahu harga itu bergerak ada level-levelnya ya. Jadi dia pindah dari satu level ke level yang lain. Sehingga kalau yang namanya break of structure ini berarti harganya itu siap untuk pindah ke level berikutnya. Nah, terus pasti ada pertanyaan, kita taunya gimana harga itu bisa jalan atau enggak setelah dia break of structure? Caranya gampang teman-teman. Kalian lihat pada saat dia break of structure ini, kalian lihat range candle-nya atau volume candle-nya teman-teman ya. Range atau volume ya candle-nya. Jadi kalau misalnya dia melakukan pada saat dia menuju breakout atau pada saat melakukan breakout itu dia diisi dengan candle bullish yang sangat-sangat masif atau impulsif ya teman-teman, maka bisa dipastikan bahwa breaknya ini valid ya. Kenapa? Karena breakoutnya ini mengandung sebuah volume. Nah, kalau misalnya breakout yang mengandung sebuah volume ditandai dengan candle yang panjang-panjang, yang gede-gede, full body semua, itu berarti kemungkinan ya probabilitas harga untuk jalan itu lebih tinggi ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Oke? Jadi itu tips and trick dari gua untuk trading dengan menggunakan break of structure ini. Sedangkan kalau change of character ini apa? Ini adalah simbol atau merupakan tanda dari yang namanya reversal teman-teman ya. Pembalikan arah harga atau akhir dari suatu tren ya. Nah, tapi kalian harus perhatiin ya, yang namanya change of character ini kalian harus aware sama yang namanya major dan minor trend ya. Jangan sampai kalian ngelihat oh di minor trendnya terjadi change of character, terus kalian sudah langsung berpikir oke ini akan mau ganti trend primary-nya. Belum tentu seperti itu teman-teman ya. Kalian harus bisa bedain primary change of character terjadi di primary trend atau di minor trendnya. Kalau misalnya terjadi di minor trend, mungkin itu hanya sebuah koreksi aja atau sebuah membalikan arah harga singkat gitu ya. Tapi kalau dia terjadinya di primary trend, nah itu yang akan menjadi pergantian arah tren atau pergantian besar tren yang sesungguhnya ya, kayak gitu. Oke, change of character itu ditandai seperti apa? Ya dia terjadi perubahan structure ya teman-teman. Yang tadinya dia bikin structure low ya, kemudian dia bikin structure lower low lagi di sebelah sini, lower high gitu ya. Di sini lower high. Dan kemudian dia berganti teman-teman ya. Di sini bikin lower low lagi
ya misalnya, terus dia berganti tiba-tiba di sini bikin higher high. Nah, bikin higher high, kemudian di sini dia bikin higher low, oke? Nah, ketika dia sudah membuat sebuah structure seperti ini, structure harga kayak gini, dan dia membentuk satu higher high lagi, ya, maka ini yang disebut dengan change of character, ya, atau kita bisa dibilang sebagai transisi sebuah tren dari yang tadinya bearish menuju ke bullish kayak gitu. Jadi ini yang kalian perhatiin. Setiap kalian trade, ya, ketika dia koreksi ke atas, ya, itu kalian jangan langsung mentang-mentang trennya sedang bearish parah gitu ya. Ketika dia koreksi ke atas, ini kalian menganggapnya sebuah koreksi, terus kalian langsung sell, main sell aja. Hati-hati teman-teman ya. Kebanyakan orang itu terjebak di tren yang sudah panjang, dia terlena, terus dia tidak memperhatikan secara detail, akhirnya dia kejebak sama change of character ini yang mana harganya sudah berubah arah, tapi dia malah sell, akhirnya dia ketarik drawdown dan akhirnya kena cut loss atau kena drawdown yang cukup besar. Jadi itu yang harus kalian perhatikan sebagai seorang trader. Ketika dia koreksi ke atas, lihat koreksinya itu ada change of character-nya atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, mungkin kalian bisa aman untuk sell, tapi kalau misalnya dia ada, itu hati-hati teman-teman. Ya, jadi itu yang kalian harus perhatikan sebagai seorang trader. Nah, langsung aja teman-teman, gua akan tunjukin aja ya di sebelah sini langsung ke contohnya. Nah, ini gue kepengen kasih lihat teman-teman ya. Di sini ada sebuah tren ya teman-teman yang terjadi. Kalian bisa lihat ya di sebelah sini. Ini gue akan gambar dulu ya. Nih, ini ada sebuah tren yang terjadi seperti ini ya, trennya seret gitu ya. Nah, terus yang bisa kalian perhatiin di sini ini kan trennya sedang naik ya, dan kalian sudah lihat structure-nya. Dia bikin structure low, terus bikin higher low, higher high, higher low, higher high terus ya. Dan di sini ya, sampai di sebelah sini ya, di sini kalau misalnya kalian lihat, sorry, ini ada sebelah seperti ini ya. Nah, kayak begini. Nah, ini gue gambar secara detail aja ya. Nah, kayak gini, seperti ini, seret ya. Kemudian di sebelah sini juga ada kecil, di sini juga ada ya. Kemudian di sebelah sini ya, nah, kalian lihat seret. Nah, kalian bisa perhatiin teman-teman ya. Ini ada yang namanya, yang tadinya trennya bullish ya seperti ini. Kemudian dia ada change of character ya. Dan ini masih minor ya teman-teman. Karena tren besarnya itu seperti ini. Ini adalah minor, oke? Nah, kalian bisa lihat di minor trennya ini dia terjadi change of character ya. Terus kemudian pada saat dia change of character ini structure low-nya ditembus dengan apa yang tadi gue bilang adalah volume, teman-teman. Kalian bisa lihat candle di sebelah sini bearish-nya itu mengandung volume semua ya. Maksudnya mengandung volume itu adalah range candle-nya itu besar-besar bearish ya. Dan dia sudah melakukan break BOS di sini ya. Kemudian ditambah dengan BOS plus ada change of character juga dari bullish ke bearish ya, ada COCH ya. Jadi secara market structure-nya kalian tidak boleh langsung nge-buy. Biasanya kalian di sini ada yang terpancing untuk nge-buy gitu ya, langsung nge-buy di sini. Oh, lagi koreksi ini gue mau nge-buy di sini gitu. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena ada BOS dan juga ada change of character. BOS-nya tuh mengandung volume lagi ya. Nah, terus kalian bisa lihat ternyata pada saat dia ke atas ya, terus dia langsung ke bawah lagi, melakukan ini ada structure lagi yang structure low lagi, di break lagi dengan volume lagi teman-teman. Ini volumenya besar sekali ya. Dengan volume di break ya, dan kemudian dia membentuk structure low yang baru di sebelah sini ya. Ini structure low baru. Nah, terus kalian bisa lihat ya, setelah dia membuat structure low yang baru, dia sideways, dia nggak langsung turun ya. Dan sekarang ya sideways-nya itu harga sekarang tuh mengandung range yang besar ya sebelah sini. Ini masih di dalam karakter ya, atau di dalam market structure bearish teman-teman ya. Kalian harus ingat. Makanya di dalam gold ini by the way ini gold di H1 ya teman-teman ya. Di gold sekarang walaupun dia ada sideways panjang, tetapi structure besarnya itu masih bearish ya. Secara karakter tuh dia masih bearish. Sehingga kalau misalnya kalian pengen coba entry ya, atau pengen di XAU, ingat teman-teman, ketika kalian mau scalpingan buy itu jangan lama-lama, atau kalian harus lebih ketat dibandingkan kalau misalnya kalian mau scalpingan atau kalian pengen open posisi sell ya. Kenapa? Karena secara karakternya dia masih di dalam karakter bearish, belum tembus karakter atasnya ya, atau structure yang di atasnya belum jadi bullish, dia masih jadi bearish. Tapi bearish yang terbentuk di gold sekarang itu dia masih berada di fase yang ranging ya, atau sideways ya. Tapi sideways-nya ini masih di dalam tekanan structure bearish-nya. Oke, nah jadi gunanya market structure seperti itu teman-teman ya. Walaupun kalian tahu trennya sideways, tapi at least kalian tahu nih
arah atau structure-nya itu kekuatannya segimana ya. Dan itu sangat penting banget buat kita sebagai seorang trader supaya kita tidak salah posisi atau tidak salah arah dan juga salah mindset untuk hold ya. Dan itu penting sekali kalau misalnya kalian mau main swing atau mau main agak panjang ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin gue bisa sharing untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka konten seperti ini dan nggak mau ketinggalan konten-konten gue seperti ini lainnya. Kalian bisa subscribe dan juga nyalain notif ya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang lain. Dan juga like video ini, karena like kalian tuh membantu banget buat gue ya. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang apa yang mau gue bahas ke depannya atau di video selanjutnya. Kalau misalnya video kalian menarik dan gue mampu untuk bikin videonya, gue pasti akan bikinin videonya buat kalian. Oke teman-teman, segitu aja dari gue. Thank you buat kalian yang sudah menyempatkan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.